Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh kebaikan, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk hadir ke muka bumi ini tentunya. Dari sejak kita bangun tadi pagi, Allah berikan kesempatan kita untuk sholat, untuk berdoa, untuk tilawah sampai akhirnya di waktu ini. Maka Allah sendiri menyinggung itu kepada kita semua dengan sebuah kalimat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh tidak akan bisa dibandingkan dengan keluhan-keluhan kita, karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan tanpa sadar pun kita sejak tadi pagi pun kita bisa sholat, kita bisa berwudu, kita bisa berdoa, kita bisa mengaji seterusnya. Itu semua bukan karena kita memiliki mata, bukan karena kita memiliki telinga dan seterusnya, tapi sesungguhnya itu semua karena Allah berkehendak dan mentakdirkan kita bisa melakukan itu. Maka doa yang kita baca di pagi hari, di zikir pagi kita, itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita semua dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu sebuah doa yang Masya Allah memberikan semangat untuk kita semua. Karena kalau kita lihat jemaah sekalian bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari di mana hidup kita itu tidak lepas dari kendalinya Allah. Hari-hari kita ini adalah hari-hari di mana hidup kita ini adalah dalam kontrolnya Allah. Maka kita sering membaca dalam doa iftitah pun atau istiftah, di situ sebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyerahkan diri kita, hidup kita, sholat kita, ibadah kita semua kepada Allah. Maka itu menjadi jaminan ketenangan untuk kita semua. Ayat yang tadi saya baca di depan dalam surat Al-Fat itu memberikan sebuah isyarat buat kita semua bahwa as-sakinah atau ketenangan itu bukan kita dapatkan, tapi dia di langit. Allah berfirman di situ, wallazi anzalas sakinah. Anzalas sakinah, Allah yang menurunkan ketenangan atau sakinah itu dari langit. Maka dia bukan kita dapatkan di bumi, tapi Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahi kita. Maka kalau kita tahu itu semua, atau mungkin kita kembalikan bagaimana masalah-masalah dalam kehidupan kita saat ini yang sebenarnya bisa kita atasi atau sebenarnya bisa kita lihat solusinya dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka kita tidak perlu cemas, ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu susah hati, karena semua jawabannya ada di sana. Sebagai contoh saja, mungkin kita tahu bahwa Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa dosa itu ada sesuatu yang menggelisahkan. Ketika orang berbuat dosa, maka pasti dia gelisah, karena fitrahnya manusia, dia tidak diciptakan untuk berbuat dosa terus menerus, ya. Atau mungkin dia tidak bertobat. Kita diciptakan dalam keadaan fitrah yang baik, fitrah untuk menyembah Allah, bertauhid, beriman kepada Allah, sebagaimana Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, masalah itu sebenarnya menjadi suatu hal yang saat ini tanpa sadar telah menjadi suatu yang umum di kita. Kalau tadi bahasa saya atau mungkin bahasa Quran Allah menggunakan kata sakinah atau ketenangan, maka sekarang kita lihat banyak orang justru malah bukan tenang tapi cemas, yang disebut dengan anxiety, ya, anxiety. Ini semua sebenarnya nanti kita akan bahas, insya Allah, semoga Allah mudahkan, bahwa itu bisa didapatkan. Kita bisa mencari atau mendapatkan solusinya dari Quran, dari hadis Nabi, ataupun dari riwayat para orang-orang soleh zaman dulu. Insya Allah ada semua, ya. Nanti saya akan jelaskan insya Allah. Sehingga nggak ada yang perlu kita khawatirkan, ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena banyak orang bahkan kadang-kadang hidupnya bergantung pada hal yang sebenarnya itu tidak jaminan dia untuk bisa hidup atau bisa sehat. Contohnya begini, ada orang
Setiap, ini contohnya, saya temukan orang kayak begini, setiap lihat hasil labnya dia cemas. Ada orang kayak begitu. Dia lihat hasil labnya, dia lihat apa tuh namanya, hasil pemeriksa ini segala macam. Pokoknya ini kejadiannya juga baru. Ada orang yang ketemu saya, dia bawa hasil lab panjang lebar, banyak sekali hasil lab. Saya katakan, ya lab silakan kerja lab. Cuman kalau Anda menyerahkan hidup Anda pada lab kayak begini, akhirnya hubungan Anda sama Allah tuh makin menipis, nggak tebel lagi gitu. Ya. Sehingga beliau bercerita itu saja tuh cemasnya luar biasa. Ya. Nanti kalau operasi gimana, nggak operasi gimana. Saya bahkan mengeluarkan satu kata yang biasanya saya gunakan kalau sudah melihat orang tuh cemasnya luar biasa. Bahasa saya itu saya tampar dia. Ya, saya tampar dalam tanda kutip, saya bilang gini, Bu, Pak, tenang aja. Dengan atau tanpa penyakit ini kita pasti mati. Iya kan? Iya kan? Dengan atau tanpa penyakit ini Anda pasti mati, saya pasti mati. Selesai. Terus apa yang ditakutin? Tinggal kita bicaranya bagaimana mempersiapkan itu, kan gitu. Banyak orang kadang-kadang ini pemeriksaan ini second opinion. Saya bilang, kenapa nggak opinion? Saya bilang, kenapa nggak sekalian opini ketiga, keempat, seterusnya, yang itu membuat Anda akhirnya cemas terus, nggak selesai. Ya, nggak selesai. Ya, padahal ngaji yang ngaji, ya ngaji. Orang saya lihat orangnya apa tuh namanya, sepertinya ya paham gitu kan, ikut kajian segala macam. Cuman ketika ada masalah kayak begini, kayak putus ya antara yang dipelajari, yang dingajikan itu sama kondisinya itu kayak nggak ngelok gitu. Sehingga akhirnya cemas aja. Ya, mau kayak begitu hidup terus, saya bilang, ngapain saya bilang. Ya, nah, insya Allah kita akan bahas nanti supaya nanti hal-hal yang apa tuh namanya sebenarnya sepele gitu kan, ya, sepele atau mungkin nggak terlalu penting banget, cuman karena was-wasnya itu kuat sekali, itu menjadi penyakit buat dirinya. Ya, nah seperti itulah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh kita ini, atau menciptakan tubuh kita dan alam semesta, termasuk juga syariat yang mulia ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka menjaga keseimbangan kita. Ya, dalam rangka menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan raga kita, keseimbangan atau mungkin kekuatan iman kita, kekuatan emosi kita, kekuatan hati kita. Ya, termasuk kekuatan raga kita. Nah, makanya kalau kita sudah mengerti nanti, ya, insya Allah itu nanti sebenarnya gampang sekali caranya mengobati atau mungkin kita memperbaiki diri kita. Ya, nggak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Ya, kadang-kadang bahkan sering dalam agama, dalam sebuah riwayat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau dalam sebuah kisah atau riwayat itu, beliau memang keseharian itu membuka ruang konsultasi. Iya. Ruang konsultasi syariat lah gitu lah. Jadi kayak konsul agama. Datanglah orang pertama ke beliau rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama bertanya, "Ya Imam, saya sudah menikah tapi belum ada keturunan." Maka beliau rahimahullah menyebutkan atau memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar. Tuh. Datang lagi kedua, "Ya Imam, saya punya usaha tapi usaha saya belum berhasil, maksudnya belum bagus lah sesuai dengan diharapkan." Ya. Jawaban beliau juga sama, perbanyaklah istighfar. Ya. Ada lagi yang dia mengadukan belum punya pasangan, jawabannya sama, perbanyaklah istighfar. Segitu banyak masalah itu kadang-kadang ya, kalau kita meyakini solusi dalam agama, ya itu sudah sangat komplit dan itu bisa melingkupi semuanya, selesai sebenarnya. Cuma masalahnya kita nggak yakin, itu aja. Istighfarnya kita, kata seorang ulama, itu masih memerlukan istighfar lagi. Paham ya? Istighfarnya kita itu masih perlu istighfar lagi untuk mengampuni kita yang nggak yakin dengan istighfarnya kita. Tapi kayak begitu zaman sekarang. Ya. Sudah jelas, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Mintalah ampun, perbanyak istighfar. Nanti Allah, kata Allah dalam surat Nuh itu kan, akan memperbanyak anakmu, memperbanyak kebunmu, hartamu. Begitu janji Allah. Ya, cuma nggak yakin. Ini masalah keyakinan dulu. Ya. Makanya ini saya pesan kepada Anda. Ya. Apalagi orang yang kita hidup di zaman materialisme kayak begini, semua kita hitung dengan angka, logika, dan ilmunya kita. Ini masalah sebenarnya pada satu titik. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa meletakkan iman kita. Kita lupa meletakkan atau menaruh iman itu pada tempatnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ruang logikanya kita, ruang manusianya kita jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Paham ya? Ruang logika kita itu jauh lebih dominan, atau ruang ilmu kita itu jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Sehingga apa? Lupa Allah tidak memerlukan sebab untuk mentakdirkan sesuatu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka itu Bapak Ibu sekalian, termasuk sekalian, kadang-kadang, bukan kadang, seringnya mereka meletakkan ruang ketuhanan itu jauh lebih dominan dalam kehidupan mereka daripada ruang pribadi atau ruang manusianya dia. Ini memang butuh kerja keras. Ya. Contoh mungkin begini, ini satu hal yang sederhana. Sekarang mungkin banyak orang curiga. Kemarin saya nulis, ada kalau yang baca di Instagram saya itu kan es parut itu. Yang lihat ya. Saya makan. Yang saya masih SD, mungkin yang generasi 80-an kan es parut. Kemudian dikepel-kepel pakai tangan bapak. Ingat ya, terus dikasih sirup. Yang senyum-senyum biasanya udah tahu. Kenapa anda makan itu nggak mencret zaman itu? Bahkan bahagia aja. Betul lah. Saya pun bahagia. Hampir tiap hari mungkin kalau ada duit. Ya, karena zaman dulu jajan kita ya, saya ingat banget zaman dulu jajan saya tuh yang SD. Jajan saya tuh 50 rupiah saat itu. Cukup. Ya, beli itu es begituan. Belum lagi yang ada satu lagi tuh yang gulali yang dibentik kayak ayam kokok gitu kan, tiru gitu kan. Kita flashback. Kenapa anda nggak diare? Kenapa anda nggak sakit? Kenapa kita saat itu makan aja? Padahal kalau sekarang pembahasannya tentang gula nggak masuk banget, karena itu kita bukan makan esnya, makan gulanya kan. Tapi baik-baik saja. Kenapa? Curiganya orang zaman dulu sama curiganya orang sekarang gedean sekarang, itu masalahnya. Sehingga apa? Racun hatinya, ya, racun hatinya di makanan tadi itu zaman sekarang dibandingkan dengan racun katakanlah, atau mungkin yang nggak sehatnya di makanan tadi, jauh lebih banyak racun hatinya. Itu masalahnya. Makan aja zaman dulu ada urusan. Kalau sekarang orang demen banget lihat apa tuh orang-orang perindapan gitu kan. Saya kadang-kadang ketawa lah, kita udah ngelakonin kok begituan. Anda pergi ke Jogja sampai sekarang, wallah masih ada jamu cekok loh. Diobok, saya ngeliat video, diobok-obok pakai tangannya, dan orang dengan sukarela, lihat, dengan bahagia membawa anaknya untuk dibuka mulutnya, dimasukin jamunya oleh ibu tadi pakai tangannya. Aman nggak? Aman aja. Sono ya. Kenapa? Karena percaya kan, nggak ada naruh curiga. Gitu. Ya, nggak curiga sama yang jualnya. Ya, kita ini kadang-kadang dikit-dikit curiga, bahasa sekarang kan curigation gitu. Dikit-dikit curiga. Suami keluar sebentar curiga. Semua dicuriga, sehingga hidupnya ngapain? Was. Padahal cukup dengan kalimat iman, ya. Kalimat iman yang dalam bentuk doa atau mungkin dalam bentuk obrolan kita kepada Allah, maka itu selesai. Ya Allah, kutitipkan suamiku kepadamu. Selesai.
Mau dia ngapain segala macam urusannya dia. Dia bikin dosa, Anda nggak tanggung. Kan gitu kan? Ngapain Anda mengorbankan atau mengeluarkan tadi toksin-toksin itu gitu loh. Aku titipkan, masuk anak ke pondok, nanti anakku makannya gimana ya? Nyucinya gimana ya? Semua dipikirin. Akhirnya dulu berat badannya sekian turun gitu kan. Mikir suami, semua dipikir. Nah, ibu-ibu kebanyakan begitu. Ya, aku serahkan, aku titipkan. Oh, gitu. Maka kita perlu belajar tawakal dengan istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam. Ya kan? Apa kau tinggalkan kami di sini? Apakah kau tinggalkan kami di sini karena Allah? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Karena perintah Allah, iya. Maka Allah tidak akan mungkin meninggalkan kami. Selesai. Tapi untuk mengeluarkan kalimat itu tuh nggak gampang. Itu masalahnya. Kenapa? Racunnya itu tadi. Ya, racunnya kita itu, racun hati kita itu udah kebanyakan gitu loh. Jadi bawaannya curiga, was-was, cemas, panik. Itu loh. Ya. Nah, kembali ke bab tentang nutrisi ini atau mungkin nutrisi. Makanya dalam Islam sekalian, kita perlu seimbang semuanya, dan Allah sudah memberikan isyarat itu kepada kita semua, ya, bahwa jangan rusak keseimbangannya. Ada orang, ya, ketika dia sakit, lihat nih, ini salah satu, saya coba loncat-loncat terus sehingga nanti baru kita urutkan nanti. Ada orang sakit, misalkan, ya, kita sakit apa? Misalkan sakit apa ya? Kencing manis lah mungkin. Diabetes. Kita nggak tahu yang dibutuhkan, dia udah makannya udah bener, ya. Sebulan dia hidup sehat juga lah. Tapi kok masih terus begitu, badannya nggak fit. Nah, Anda perlu tahu, jangan-jangan yang dia butuhkan atau dia perlukan itu bukan makanan tadi, ya. Tapi yang dibutuhkan bisa jadi pelukan, cinta, kasih sayang, penghargaan, dihormati, dipeduliin, itu yang diperluin. Ya. Nanti urutannya nanti nggak nyambung nanti ke sebenarnya apa yang kita perlukan dalam kehidupan untuk menjaga ini. Karena memang sebenarnya Anda pakai bab atau mungkin konsep pengobatan manapun di dunia ini, mau pakai Cina kek, mau pakai Arab kek, mau pakai bahkan sekarang Barat juga sama. Raga itu, ya, kata atau mungkin nutrisi raga itu, Bapak Ibu sekalian, setahu saya itu nggak lebih dari 20% mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan raga seseorang, nggak lebih 20% setahu saya. Artinya apa? Justru yang lain yang justru harusnya kita perhatikan. Ya. Contoh mungkin ada seorang istri atau suami yang sakit berat gitu kan, bisa jadi mungkin memang dia butuh obat, paham, ya. Tapi bisa jadi yang dibutuhkan mungkin ucapan terima kasih dari suaminya atau istrinya atau dari anaknya, ya, atas semua pengorbanannya dia. Bisa jadi butuhkan itu. Jarang kan kita lakuin kan? Ya, orang tua lagi sakit kita peluk dia misalkan, atau suami lagi sakit, makasih ya sudah menafkahi saya selama ini. Atau mungkin orang tua kita ngomong ke beliau, ya, makasih Mbak, makasih Bu, sudah begitu banyak amal kebaikan yang Bapak Ibu lakukan buat saya, dan Allah lah yang sebaik-baik yang membalas. Mungkin itu dibutuhkan, pelukannya kita. Makanya Allah menyiapkan kulit. Jadi kulit kita ini bagus sekalian, ya. Dari semua bagian tubuh kita, kulit kita inilah yang paling banyak reseptornya. Reseptor. Ya. Semua reseptor sebagian besar ada di situ. Ada rasa, ada panas, segala macam, buah fisik atau mekanik atau termal gitulah. Semua di sini. Ya. Makanya kulit itu bahkan apa tuh namanya, kita lihat dari banyak riwayat gitu kan. Kulit itu bisa nge-sense gitu loh, nge-sense sesuatu. Bahkan coba ini ala-ala agak-agak konyolnya, misalkan ada orang iseng lewat kuburan,
Misalkan lah, sebenarnya lewat kuburan lewat aja gitu loh, nggak ada masalah. Toh yang dalam kubur nggak bisa keluar, itu kan. Makanya bahasanya konyol-konyolannya. Konyolnya apa? Lewat kuburan tiba-tiba yang bereaksinya apa? Karena ke bahasa kita kan kulitnya apa? Kan konyol. Ya. Nah itu kalau saya ini masuk ke babnya nanti. Ya, karena pada dasarnya amalan yang kita lakukan pada Allah ini nutrisi pertama nih. Ya. Amalan yang kita lakukan karena Allah, kepada Allah, untuk Allah itu cuma dua atau mungkin ya, secara umum dua lah yang diinginkan Allah dengan amalan tadi. Ya. Yang pertama apa? Rasa takut kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, rasa harap kita. Yang satunya agak ketakutan, yang satunya kebahagiaan. Harapan itu kan kebahagiaan. Itu aja sebenarnya. Tinggal kita mainkan itu. Ya, makanya kalau tadi babnya tadi tentang kuburan tadi, yang merinding tadi, kalau ya kita bisa sampai dan boleh kita minta sama Allah sampai pada titik itu keren gimana? Kita merinding membayangkan hari kiamat. Kita merinding membayangkan sesuatu yang nggak nyata kan? Nanti dia keluar dari kuburan lah, apalah ini itu segala macam, nanti ada pocongnya lewat lah, macam-macam lah, yang konyol-konyol lah gitu ya. Nah ini justru malah nutrisi utamanya kita sebut dengan nutrisi iman atau nutrisi spiritual. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan. Contoh begini. Saya ambil cuplik-cuplik dari beberapa ayat saja. Allah bilang begini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ada orang salat ya, tapi dia masih mengerjakan perbuatan keji dan munkar, berarti dua yang tadi saya sebutkan, baik takutnya tadi dan harapnya tadi nggak muncul dalam hatinya, kan gitu. Artinya sholatnya masih sebatas gerakan. Lalu kalau begini, apa harus dilakukan? Apa berhenti sholat? Enggak, terus saja sholat. Terus saja sholat. Terus saya berhenti dan minta ya kepada Allah ya agar dimunculkan itu. Ya, beberapa riwayat menyebutkan orang-orang soleh zaman dulu ya, bahkan seperti putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hasan itu, beliau itu ya, ketika beliau radhiyallahu anhu itu mau masuk masjid itu merah mukanya merah. Kenapa merah mukanya? Dan orang bertanya, ya Hasan, kenapa engkau mukamu memerah? Dia bilang begini, ini kan orang yang bisa bicara dengan bahasa atau kalimat iman. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan masuk ke rumahnya penguasa langit dan bumi, dia bilang, yang mengendalikan alam semesta, yang memiliki diriku. Kan kalimat kayak begitu tuh tidak bisa didapatkan Bapak Ibu sekalian kalau orang tuh tidak paham ya, dengan siapa dia berurusan, dengan siapa dia berhadapan. Bisa ya. Makanya kita tuh ya, dalam Quran pun Allah memberikan sebuah doa kepada kita, Allahumma alhimni, Allahumma rabbi habli hukma wal hikni bis sholihin. Berikanlah aku hikmah. Hikmah itu untuk apa? Untuk melihat sesuatu itu bukan dengan mata kepala saja ya, bukan cuma dengan sekedar telinga saja ya, yang itu Allah tegur kita dalam Al-Quran, enggak ada takutnya, enggak ada harapnya, gitu-gitu aja ya. Itu justru malah yang menjadi poin utama kita kalau kita bicara tentang kalau mau sehat ya, nutrisi iman berupa takut dan harap ya. Allah singgung dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu kau mendengar. Bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta ya. Jadi melihat sesuatu itu coba lihat
ya, dengan mata hati kita, sehingga tadi kalau ibadah itu kita lakukan, ya, maka yang muncul itu adalah perasaan. Dan ada akhirnya apa? Hal-hal yang sifatnya nggak perlu remeh-temeh itu nggak bisa ganggu kita lagi, ya. Jadi para ulama itu sekalian, mereka itu akhirnya karena kesibukan mereka itu dalam kebaikan, ya, ngomongnya juga baik, akhlak baik, adab baik, perbuatan baik, sehingga setan tuh kadang-kadang apa namanya, kesulitan godainya di mana gitu loh, ya. Meskipun ya setan iblis itu kan punya, mereka tuh makhluk-makhluk, ya, tentunya dilaknat Allah yang punya bank data kita semua sejak zaman Nabi Adam. Jadi mereka yang punya bank data lebih jauh, lebih canggih daripada Google. Jadi dia tahu nih si fulan ini kelemahannya apa, dia tahu. Ya, si fulana ini kelemahannya apa, dia tahu. Dari turunannya itu paham. Ya, bahkan dari nasab-nasabnya kan, makanya saya pernah cerita kan. Saya pernah cerita bahwa kalau ada, ini lihat, kalau ada satu keluarga, ya, yang dari atas generasi ketiga, generasi ke atas, 3 generasi ke bawahnya, misalkan gitu kan, sudah 3 generasi kayak begitu, terus penyakitnya sama semua, ya. Coba Anda iseng-iseng lihat karakter, sifat, sikap yang ada pada mereka itu biasanya sama tuh. Salah satunya adalah tadi curiga, ya. Kenapa saya boleh atau bisa mengatakan ini? Karena memang faktanya begitu. Nabi itu bilang, kan ayat atau hadis ini kan sudah sering banget saya sampaikan. Tubuh itu rajanya, panglimanya hati, kan sudah sering banget kita bahas. Ya, hati itu ngapain dia kalau nggak diasah, atau mungkin dia tidak terkendali, dia jadi masalah sebenarnya. Emosi juga sama. Ya. Jadi nanti dilihat, tamat juga tuh yang kena diabetes, kencing manis, apa darah tinggi, kanker, biasanya sama. Ada karakter yang sama. Dari mana itu penyakitnya muncul dan diwariskan? Ya, atau ini mohon maaf. Ini di depan, bukan di depan mata saya pernah mendapatkan, ya. Jadi mohon maaf, ini nggak bagus John, tapi saya ceritakan supaya jadi catatan untuk kita perbaiki. Kawin cerai itu banyak. Maknya kawin cerai, ibunya, anaknya kawin cerai juga. Itu penyakit sebenarnya, penyakit, ya. Dan ya tadi penyakit terberat atau terbesarnya itu justru malah penyakit atau racun yang berasal dari emosinya dia, curiga, dendam, kebencian, buruk sangka, segala macam, tanpa sadar itu dipelihara, ya. Makanya tadi saya jelaskan tadi di awal tadi bahwa ibadah yang kita lakukan itu salah satu fungsinya adalah membersihkan itu, untuk kita mengandalkan Allah saja. Contoh mungkin tadi ceritanya ketika seorang istri yang curiga terus sama suaminya, ya siap-siap aja, ya, kena masalah raganya kena masalah. Kenapa? Karena memang raga itu menerima limpahan racun itu bukan cuma dari mulut saja, ini juga iya, ya. Artinya kalau terus dipelihara, kemungkinan besar lah, pasti raganya akan menderita. Ya, itu pesan saya. Jadi ketika kita beribadah itu, ya, mau kita sholat, mau kita baca Quran, mau kita sodako, ya, itu salah satu fungsinya adalah tadi membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Karena tidak mungkin kita ini nggak ada penyakit hati, nggak mungkin. Saya pun sama, ya, nggak mungkin nggak, pasti ada. Cuman bagaimana kita menjaganya, mengkondisikannya supaya itu tidak dominan sakit hatinya itu. Ya, saya beberapa kali bikin postingan yang berkaitan dengan kayak begini tuh muncul tuh kayak gunung es dia. Ada yang benci sama orang tua, ada yang dendam sama bapaknya, ibunya, suaminya, wah macam-macam. Karena jamaahnya kebanyakan perempuan, yang komen bisa perempuan, bapak-bapaknya nyingkir gitu. Ya, tapi sama, ya.
sama aja, dalam artian bahwa kalau itu tidak diperbaiki ya, atau dibersihkan dengan amal ibadah kita ya, maka justru malah itulah masalahnya atau masalah terbesarnya ya. Nah, bagaimana aplikasinya supaya kita bisa merasakan itu ya? Para ulama itu sekarang ketika mereka mengajarkan atau mungkin mempelajari hadis innamal a'malu binniyat itu ya, maka itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara apa? Ketika kita beribadah ya, kita beramal soleh, kita berbuat baik, maka gak usah buru-buru ya. Sebelum bahkan kita mengerjakan itu, tenang dulu sebentar, terus minta sama Allah ya, minta sama Allah. Mintanya seperti apa? Semoga kita, bahkan kita bisa bertawassul dengan itu ya. Anda waktu mau sholat itu kan diam dulu sebentar, gak usah langsung angkat tangan dulu, diam sebentar, bicara sama Allah, sehingga muncul rasa takutnya, muncul rasa harapnya, muncul kebahagiaannya ya. Waktu sholat apa aja, apalagi sholat sunnah itu jauh lebih kita bisa pakai aplikasikan. Meskipun sholat secara umum itu kata Allah kan ista'inu atau wasta'inu bisobri sholat, mintalah pertolongan pada Allah dengan sholat dan sabar ya. Diam dulu sebentar, ya Allah sebentar lagi aku akan menghadapmu, ngomong sama Allah dalam hati aja, sebentar lagi aku akan bersujud kepadamu. Sebentar lagi ya Allah, engkau izinkan tanganku ini untuk bertakbir. Wih, kalau Anda lakukan begitu Bu, bisa waktu takbiratul ihram itu bisa nangis kita. Kenapa saya katakan begini? Karena Allah, bukan karena tangan kita ini yang masih sehat ya, yang masih kuat otaknya bisa memerintah dari perintah dari otak sehingga bisa Allah, bukan. Tapi Allah yang berkehendak kita bisa sholat saat itu, sehingga sholat itu bermakna ya. Sholat itu punya power untuk kita, sehingga sholat itu sebagaimana Allah menyebutkan tadi, dia mencegah perbuatan itu bisa bekerja. Jurus itu atau katakanlah resep dari Allah itu untuk kita, takut kita ya. Biasanya problem kayak begini nih ya, banyak terjadi di orang-orang usia 40 tahun ke bawah ya. Karena salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah dan disebutkan dalam Al-Quran, doa orang yang sudah 40 tahun ke atas itu, ingat ya, dalam surat Al-Ahqaf itu, Rabbi a'uzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amal sholihan tarda wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. 40 tahun sudah matang dia itu. Jadi ibadah kita itu sekarang perlu di-upgrade kualitasnya. Kuantitasnya mungkin segitu-gitu aja nggak apa-apa, cukup kualitasnya, sehingga nanti bahkan bisa jadi Anda ya, atau kita belajar dari beberapa riwayat zaman dulu itu, ulama-ulama bahkan Rasulullah sendiri pernah sebutkan itu dalam sebuah sholat malam, Nabi itu membaca cuma satu ayat semalaman, satu ayat itu jadi ulang terus ya. Nah ini supaya apa? Muncul tadi itu khauf waroja tadi ya, takut dan bahagia karena berharap dengan Allah ya. Jadi nanti tidak apa-apa lamain, apalagi Anda sholatnya sholat sunnah, waduh itu lebih seru lagi tuh. Lamain sujudnya, lamain sujudnya, termasuk di sholat itu ada beberapa waktu kita ya, untuk kita atau mungkin waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya kita lakukan di sujud. Beberapa ulama menyebutkan itu nggak boleh kita membaca selain bahasa Arab atau bacaan sholat di situ, atau mungkin doa-doa dalam bahasa Arab. Di luar itu nggak boleh, tapi beberapa membolehkan ya. Kalau seandainya Anda milih yang tidak boleh, tidak apa-apa. Di sujud itu Anda ngobrol dengan Allah melalui hati Anda, ngobrol, tumpahin semua di situ ya. Makanya lamain sujudnya, nanti kan lama sujudnya. Bahkan ulama-ulama ya seperti Sufyan Ats-Tsauri ini ya, salah satu tabi'in itu sebutkan dia tidak pernah ya, atau dia memperlama sujud. Bakal beliau ini dikenal sebagai apa ya, as-sajjad, sehingga saya memang tukang sujud bahasa kita lagi. Dia tidak pernah menaikkan kepalanya dari sujudnya hingga Allah kabulkan hajatnya, kayak begitu ya. Itu misalkan contohnya ya.
Kemudian apa lagi? Yang kedua, doa atau mungkin sebelum salam. Jadi sebelum salam itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa apa saja. Ya, selama ini kan kita doanya kan Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masih dan seterusnya. Ya. Tapi doa yang lain boleh nggak? Boleh. Doa urusan dunia boleh nggak? Boleh. Masalah. Tapi pakai bahasa Arab. Ada pelajari doanya. Ya, seperti itu. Jadi ini nutrisi justru malah nutrisi yang paling utama. Ya, jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya caranya Allah untuk menguatkan raga kita. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena di akhir zaman disebutkan dalam sebuah riwayat hadis ya, bahwa nanti makanannya kita nanti bukan lagi makanan fisik tapi tasbih, tahmid dan tahlil. Pernah dengar itu ya? Gimana caranya? Gitu loh. Ya, tapi begitulah yang Allah sampaikan ya, karena memang justru malah ketika raga ini ya, atau mungkin iman kita itu dalam bentuk ibadah atau amal soleh itu kita kerjakan dengan baik Bapak Ibu sekalian, maka raga tuh ngikut aja sebenarnya. Raga tuh ngikut aja, apalagi kalau sudah levelnya sudah dia memang terus tiap hari itu minta dicintai sama Allah ya. Doa yang kita sering dengar, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, seterusnya ya. Tuh, itu yang pertama. Nah yang kedua, jadi ini pesan saya pertama adalah buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, adalah diperbaiki kualitasnya. Jadi bisa jadi Anda cukup mungkin ya, kalau saya merasa bisa jadi kita cukup 2 rakaat aja sholat tahajudnya, 1 witir, tapi lamanya minta ampun ya. Anda bisa baca Quran ya, pakai Quran kalau nggak hafal ya, Quran yang gede ya, atau pakai handphone juga boleh. Jadi 1 rakaat itu bisa jadi Anda baca 1 juz, sehingga apa? Di situ nanti kita merasakan berlelah-lelah untuk Allah, itu nikmatnya luar biasa. Ya. Sehingga nanti apa? Kita merasakan tadi takutnya muncul, harapnya muncul, bahagianya muncul. Dengan cara apa? Memperbaiki kualitas ibadah. Ini pertama. Yang kedua, nutrisi yang berkaitan dengan hati itu sendiri. Sebenarnya ini satu paket sebenarnya. Nutrisi hatinya. Ya. Nutrisi hati maksudnya apa? Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu pada akhirnya akan memperbaiki hati kita. Ya, dia satu itu sebenarnya. Ya, satu jalur lah mungkin kalau bahasa saya gitu. Ya. Jadi semua ibadah itu kita dikerjakan karena memang betul mengharap wajah Allah, maka hati kita itu pasti akan terasa. Saya kasih contoh begini. Para ulama menyebutkan bagusnya ketika ini bukan hadis setahu saya, tapi mereka menyebutkan bahwa salah satu cara kita kan semua kita pasti pernah merasa gundah, gelisah, khawatir, was-was segala macam-macam. Ya, kayaknya tuh hati tuh nggak tenang banget gitu. Nah itu mereka memberikan resep, ya, resep untuk mengobati itu. Ya, salah satu yang disampaikan oleh mereka adalah perbanyaklah amal-amal yang Anda lakukan secara sembunyi-sembunyi, katanya. Salah satu resep untuk mengatasi hati yang susah. Ya, contohnya begini. Anda bersepeda mungkin ya, atau pakai motor atau jalan gitu kan, terus melihat ada orang susah ya, mungkin berjualan atau apapun lah itu bentuknya, kemudian biasanya kayak begitu tuh dia ketemu tuh, Allah pertemukan ya, lalu Anda keluarkan uang atau mungkin makanan ya, uang atau makanan yang Anda berikan kepada orang tadi, dan yang tahu cuman dia sama Anda aja, sama Allah, 3 aja. Itu salah satu cara resepnya. Dan itu saya pribadi sering lakukan. Ya, sering lakukan kenapa ya? Namanya juga kita manusia. Kadang-kadang ada hati nggak enak, susah, gelisah. Ya. Bahkan kalau kita kadang-kadang coba dipandang, gitu kan? Dipandang orang itu, ya, sehingga nanti kita mulai hati itu kayak bergetar gitu loh. Bergetar itu bukan karena apa? Bukan karena dia, tapi karena memang Allah yang getarkan, dan kita merasa ya Allah, hidupku jauh lebih beruntung daripada orang ini. Itu sebenarnya poinnya.
Kayak tadi pagi. Dari pagi abis saya pulang ngantar anak, saya lewat jalan di kampung-kampung itu, masya Allah ada bapak-bapak tua, mungkin umurnya udah 70 tahun kali bapak itu. Dia gendong dua karung gede. Saya nggak tahu isinya apa itu. Saya nggak tahu. Terus saya berhenti tanya sama dia, Pak, bapak jualan apa? Saya bilang. Tahu nggak jualan apa? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Coba tebak. Kalau tahu saya kasih hadiah. Karung putih, karung goni ya kayak gitulah. Bukan goni tapi karung plastik putih itu. Ada dua dia bawa, pakai dipikul sama dia. Ada yang mau jawab? Anda mungkin nggak akan menduga ini gitu. Kalau apa? Bukan. Hah? Daun singkong. Satu lagi deh, ada nggak? Apa bu? Rumput? Enggak. Nggak ada yang bisa nih kayaknya. Ada nggak jawab sana? Hah? Lontong. Oh bukan. Bapak itu ya kelamaan jam 10. Iya. Bapak tuh jual abu gosok. Hampir bener tadi. Arang. Tapi ini abu gosok. Saya bilang ya Allah. Saya lihat itu tuh, masya Allah gitu ya. Anda tahu dia jual berapa? Subhanallah. Satu kantong itu dijual 1.000. 1.000. Saya bilang ya Allah, luar biasa Engkau memberikan rezeki kepada orang ini gitu. Allah masih kuatkan jalannya, kakinya untuk bisa mencari nafkah gitu ya. Terus saya mikir, ada beberapa kali saya ketemu lagi orang kayak begitu, bapak-bapak soal sepatu gitu ya. Pak ada dari pagi sampai siangnya, saya katakan ketemu siang atau asar dapat berapa duit, saya bilang 15.000. Terus duitnya diapain tadi? Buat makan. Terus buat istri anak di rumah gimana? Senyumannya dia. Nah, gitu. Itu cara Allah mengasah hati. Ya, makanya saya tuh punya teman ya. Dia kayak dia cerita ke saya gitu ya. Jadi ternyata emang ketika kita sering berinteraksi ya dengan mereka ini tuh memang hati kita terasanya luar biasa. Ya, terasa banget. Siapapun Anda kalau bisa saran saya Anda kerjakan dengan tangan Anda sendiri. Itu lebih top. Anda akan gampang banget terenyuh hati yang karena gampang tergetar, gampang recovery. Karena apa? Udah nggak ada keras-kerasnya lagi hati itu ngeliat kayak gini. Apalagi yang kita biasa, alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa makan enak. Kadang-kadang coba mikir, banyak orang yang bisa makan. Ingat kayak begitu. Ya, itu salah satu caranya. Dan amalan-amalan kayak begini Bapak-Ibu sekalian, ya bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu punya efek yang luar biasa. Kita tahu, nah nih, saya includekan ke urusan makan ini ya. Dalam sebuah hadis kan kita pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya di satu majelis ya, dan situ para sahabat, ya, manusia-manusia mulia itu ada. Nanti bertanya siapa yang pagi ini sudah mensolatkan jenazah. Ada seorang tangan. Siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Angkat tangan juga. Ya. Siapa yang sudah memberi santunan kepada anak yatim? Macam-macam lah. Dan orang ini sudah melakukan itu subuh, majelisnya itu subuh. Ya. Sampai itu cerita hadis itu kan bahwa Nabi mengatakan bahwa surga itu punya pintu-pintu. Ya. Lalu orang tadi menyebutkan semua yang ditanya Nabi tentang kebaikan dia sudah kerjakan. Sholat jenazah, iya. Ngasih makan, iya. Mengunjungi orang sakit, iya. Ngasih makan orang miskin, iya. Empat tadi itu. Itu disebutkan ulama, amalan ini jika dikerjakan dalam sehari dan bisa Anda kerjakan, itu surga jaminannya. Saya belum tahu caranya gimana. Mengunjungi orang sakit, sholat jenazah,
ngasih makan, iya anak yatim ya. Itu sehari bisa kerjain keren. Hatinya kan lembut, terasa terus gitu kan. Ya makanya kalau bapak ibu ini salah satu tipsnya. Jadi kalau pas kita lagi beli makan gitu ya, ada rezeki lebih, coba beli 1 bungkus lagi untuk orang lain. Itu salah satu caranya. Karena memberi makan itu salah satu wasilah kita dimasukkan ke surganya Allah dan diampuni. Ya, dalam sebuah kisah ini seru lagi. Ada seorang ibu yang punya, setahu saya itu 3 atau 4 anak lah. Intinya ibu itu cuma punya 2 kurma. 1 kurma itu dia membagikan ke anaknya semua. Lalu tiba-tiba ada anak yang lain minta lagi. Akhirnya dia kasih separuh kurma tadi ke anak-anaknya. Sehingga ibu tadi cuma makan separuh kurma. Lalu ada sahabat yang melihat kejadian itu dan melaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ibu tadi yang ngasih kurma ke anaknya tadi? Nabi tersenyum dan menjawab, Allah ridho dengan ibu itu dan Allah menjanjikan surga buat ibu itu gara-gara makan. Ya, jadi ini salah satu cara. Ya, salah satu cara kalau bahasa saya itu nutrisi hati yang terbaik. Ya, berinteraksi dengan orang miskin, fakir segala macam. Bahkan ya, para ulama itu ketika mereka sudah terlalu keras hatinya, maka mereka mengajak anak-anak mereka, istri mereka itu bertamasya. Tamasyanya ke kuburan. Ya, duduk situ, merenung situ. Banyak kita bisa renungkan di kuburan. Ya, banyak. Contohnya apa? Ya kalau mati mah standar. Kita pasti mati semua standar. Kadang-kadang saya di kuburan itu mikirin banyak sekali yang saya pikirin. Ya. Mikirnya itu salah satunya apa? Ini di antara sekian banyak kuburan ini siapa yang paling banyak pahalanya? Saya mikir gitu. Di antara kuburan ini siapa yang paling atau memborong pahala? Muncul kan ide kebaikan. Contoh apa? Kalau di pemakaman itu, ya tanah pemakaman itu, siapa yang paling banyak dapat pahala di situ? Yang wakafin tanah. Itu maksudnya mikirin. Jadi akhirnya kita lihat sesuatu tuh lihatnya dengan pandangan akhirat, gitu loh. Bukan dengan pandangan duniawi. Ya kita mati semua pasti, cuman naik sedikit levelnya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pahala dari orang yang dikuburkan ini? Kan wakaf. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau ini terus kita asah ya, apalagi nih satu pesan saya kepada bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, mulailah mengasah kita atau hati kita ini untuk gelisahnya ya. Untuk gelisahnya tuh hanya untuk urusan akhirat saja, dunia nggak usah gelisah. Dan Nabi udah janjiin kayak begitu. Jadi urusan dunia nggak usah digelisahkan. Rezeki kita sudah diatur, jodoh kita sudah diatur, semua udah diatur. Apalagi mau digelisahkan? Ya, kalau seandainya belum sesuai dengan harapan, mungkin ikhtiar kita belum optimal, ilmu kita belum optimal, selesai gitu aja. Kalau bahasa rezeki ini sebenarnya gampang. Orang bisa dapat ikan di laut atau di sungai itu dengan berbagai cara, mancing dapat satu-satu. Ya bawa perahu dapatnya agak banyak, dia bawa kapal gede dapat banyak lagi, dia bawa kapal gede ada jangkar atau jaring, ya jaring lebih banyak lagi dapat lebih, itu ilmu kan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Asal mau upgrade. Kadang-kadang kita tuh susah hatinya kita itu mikirin sendiri aja terus. Man ana, siapalah aku, gitu kan? Padahal, ya. Jadi salah satu yang kita perlu jadikan kekuatan sebagai mungkin bahasa saya itu nutrisi hati kita adalah bahwa kita itu Muslim. Kita itu orang beriman. Kita itu sudah mengucap syahadat. Kita ditakdirkan hidup dan bahkan sejak bayi pun, mungkin sejak balik pun kita sudah beriman kepada Allah. Itu ya, itu rezeki terbesar. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Ya, jangan pernah merasa kecil hati. Ya, makanya kalau kita lihat di zaman dulu, ya para khalifah-khalifah itu ketika ada kaum muslimin diganggu,
kalimat yang mereka sampaikan kepada musuh-musuh Islam saat itu tuh kan kalimat yang kalau dengarnya aja udah ketakutan kita, orang-orang kafir itu. Kalau kau tidak lepaskan itu satu orang saja, ya sebut dalam sebuah riwayat gitu kan, saya akan kirimkan pasukan yang, kata khalifah tadi itu, khalifah atau sahabat saya lupa itu, saya akan kirimkan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Wah, keren kan? Itu izahnya tuh ada. Jadi muslim itu, orang kita beriman itu harus berizah. Sebenarnya hati itu kuat gitu loh. Hati itu kuat. Jadi hati itu nggak mampu, nggak mudah diobok-obok. Ya. Masalah dikit, baper. Hatinya tuh lemah rapuh. Ya. Maka minta dikuatkan sama Allah. Dengan cara apa? Banyak doa. Ya, ibadah, amal soleh, tadi berinteraksi dengan fakir miskin, yatim, segala macam, itu menguatkan hati semua. Yang sebenarnya itu kan ibadah, amal. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang kaitannya dengan emosi, nutrisi yang kaitannya dengan emosi. Jadi kita tuh perlu memberikan mengasuh ya emosi atau perasaan atau emosi yang itu memberikan kekuatan pada kita. Nah, saya ceritakan sebuah riwayat ya, ini kaitannya dengan emosi nih ya. Jadi dalam sebuah riwayat ya yang ditulis oleh seorang ulama namanya tuh Wahab bin Munabbih ya. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa dalam keluarganya Nabi Daud alaihissalam ya, disebutkan ada tertulis sebuah hikmah. Ini catat baik-baik. Ini Anda terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nanti emosi kita apa itu terkontrol dan baik dan kita happy aja. Happy dalam artian bukan nggak ada masalah, bukan. Ya, tapi hidup kita tuh kita usahakan untuk terus bersemangat gitu loh, untuk beribadah. Nah, beliau mengatakan bahwa orang itu, ya, kata Wahab bin Munabbih ini disebutkan hikmahnya keluarga Nabi Daud alaihissalam, jika punya akal, jangan lupakan 4 waktu ini. Jangan lupakan 4 waktu ini, kata Wahab bin Munabbih. Ya, yang ini menjadi hikmahnya keluarga Nabi Daud, ya, seperti itu. Nah, yang pertama sebutkan di situ adalah sa'atun yumajidiha rabbah. Waktumu untuk bermunajat kepada Allah. Itu waktu yang pertama. Ya. Waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah, ngobrol. Jadi sekali-sekali, bukan sekali. Kalau bisa, ya. Saya sarankan kita sama Allah jangan formal banget. Ya, Allah tuh sebenarnya lebih suka kita bermanja-manja. Beneran. Ya, Allah lebih suka. Berarti enggak doa-doa Quran tuh enggak bagus? Bagus. Cuman kalau Anda bisa ngobrol dengan Allah dalam bentuk doa, itu jauh lebih Allah senangi daripada yang lain. Jadi dia seperti mengungkapkan, ya Allah, aku pengen ngobrol. Gitu loh. Anda ambil wudu, sholat 2 rakaat, hamparkan sejadah, cari tempat Anda, mihrab Anda sendiri gitu kan, di kamar sendirian gitu kan, kasih tahu sama yang lain jangan ganggu dulu, saya mau ngobrol sama Allah. Ngobrol. Begini ya Allah, nah, gitu kan seru tuh. Aku pengen ngobrol. Mengangkat tangan boleh nggak? Boleh. Nggak angkat tangan boleh nggak? Karena mengangkat tangan waktu berdoa itu sunnah. Anda nggak ngangkat tangan pun boleh. Ya, tapi penuhi saja syarat-syarat doanya. Memuji Allah, sholawat, kan gitu kan? Ngobrol. Waktu ini waktu yang pertama. Ya. Bermunajat kepada Allah. Sebagaimana apa? Coba lihat. Nabi Zakaria alaihissalam waktu mau dikasih anak sama Allah, beliau ngadunya apa? Ngadunya kan receh banget. Beliau ya alaihissalam menyebutkan, ya Allah, aku ini udah tua, kata Nabi Zakaria. Ya kan? Aku udah tua ya Allah, rambutku sudah memutih. Apa Allah nggak tahu?
Allah yang kasih rambutnya putih kok. Ya kan? Terus tulangku sudah keropos ya Allah. Apa Allah nggak tahu? Jauh lebih tahu. Tapi itu bentuk manjanya Nabi Zakaria kepada Allah. Contoh nih yang misalkan yang belum punya keturunan, misalkan, atau belum punya jodoh. Ya Allah nih hari ini udah nambah lagi umurku ya Allah. Masa nggak ada teman tidur, nggak ada teman bareng ibadah, nggak kasihan sama aku ya Allah gitu. Contoh ya. Atau mungkin yang pengen punya anak gitu kan, ngomong ya Allah nih hari ini sudah 43 ya Allah. Udah 44 umurku ya Allah, atau 50. Nabi Zakaria kan waktu dapat anak kan 90 tahun umurnya. Ya. Ngobrol aja. Nah, ini waktu yang pertama berkaitan dengan cara kita nanti emosi tadi. Nah, jadi perbanyak waktu itu. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ya, waktu kita bermuhasabah. Muhasabah. Ini umur segini udah ngapain aja? Udah karya apa yang kulakuin? Sudah berbuat apa untuk agama Allah, untuk keluarga, gitu loh. Jadi kita bermuhasabah, ya. Jadi supaya apa? Supaya jangan waktu itu gini-gini aja terus, nggak ada karya, nggak ada kebaikan. Tapi ibu-ibu mah Anda tuh, ya saya kasih tahu kepada Anda, sebenarnya perempuan tuh paling gampang masuk surga. Serius, paling gampang. Ya, tapi paling gampang juga masuk neraka. Ya, beberapa ribu sebutkan, nanti pun menyebutkan dia di rumah menjaga suami, mengurus anak, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, dan menjaga kehormatan dirinya. Dia bisa masuk pintu surga, masuk surga di pintu mana saja, semudah itu. Benar, tidak mudah, karena kan ada yang ngintip Anda. Setan yang di situ. Ya, makanya Nabi menyebutkan lagi ya, bahwa penghuni neraka terbanyak. Ini kan sebenarnya kalimat ini nggak enak buat kita dengar. Ya, adalah wanita. Tapi Nabi sebutkan di situ solusinya apa supaya wanita tadi tidak masuk. Kata Nabi gitu kan, memperbanyak istighfar sama memperbanyak sedekah. Begitu nasihat Nabi kepada para wanita. Gitu. Jadi itu bisa Anda kerjakan. Ya. Nah ini yang kedua. Jadi waktu kita bermuhasabah dengan diri kita. Jadi duduk merenung, ngapain? Udah umur segini nggak ngapa-ngapain. Ya. Sudah segini nih belum ada peningkatan amal gitu loh gitu. Ya. Nah yang ketiga, waktu kita ya untuk kumpul dengan teman-teman. Bahasa sekarang kongko. Lihat, urusan kongko dalam agama ada loh. Seru kan Islam ini? Jadi sebenarnya kalau Anda mau baca sedikit di berbagai kitab dan berbagai kajian-kajian itu ada. Ya. Disebutkan situ waktu yang ketiga itu adalah waktu kita kongko, kumpul sama teman. Tapi di situ kasih syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah carilah teman yang tidak hanya pandai memuji, tapi juga bisa menyebutkan kurang dan cacatnya kita untuk kita perbaiki. Cari teman yang kayak begitu. Ya, wah kamu cantik sekali hari ini, kamu ganteng sekali, kamu begini, kamu puji terus. Ya, nah itu teman yang tidak masuk di sini. Ya, syarat yang pertama. Ya, jadi syarat yang kedua adalah teman yang jujur dengan dirinya dan diri kita juga. Nah, itu syaratnya. Itu yang waktu yang ketiga. Ya. Nah, waktu yang keempat ini yang menarik. Ya, waktu yang keempat. Sebutkan di situ bahwa waktu yang keempat adalah waktu untuk menikmati kita dan diri kita. Bahasa kita apa? Me time. Me time. Jadi kalau Anda sukanya apa, tapi ada syarat. Tapi di syarat di situ diberikan syarat. Syaratnya apa? Syarat pertama, dia harus halal. Ya, syarat kedua dia harus indah dan lezat.
Kalau makanan lezat, indah gitu. Dikasih syarat dan nggak berlebihan. Ya. Jadi itu ada 4 waktu. Nah, yang menariknya, ya, yang menarik apa? Kan ada 3 tadi, ada 4 kan. Ini kaitannya dengan emosi masalahnya. Ya. Jadi waktu yang keempat ini, atau bahasa kita tadi apa? Me time itu justru waktu terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, waktu yang membantu kita untuk beramal dan optimal di 3 waktu yang di atasnya. Paham ya? Jadi justru malah me time itu membuat kita bisa beroptimal atau beramal dengan lebih baik lagi di 3 waktu yang tadi di atas itu. Ya. Makanya bisa jadi kita tuh perlu keluar aja sebentar. Ya. Ketemu teman, boleh nggak? Boleh aja. Ya. Atau mungkin Anda apa tuh namanya, sukanya jalan, udah lama nggak jalan, minta izin sama suami, yuk jalan yuk. Ya. Jalan kemana? Ke pasar boleh. Kemana? Jangan ke kuburan pula. Ya, yang seruan dikit lah. Ya, itu. Jadi waktu yang keempat ini. Nah, dalam konteks penyakit juga sama. Tadi saya jelaskan di awal tadi. Sebenarnya bisa jadi yang dibutuhkan tuh adalah nutrisi yang kaitannya dengan emosi tadi. Me time-nya dia dihargai, dipeduliin, dihormati, diterima kasihin gitu loh. Ya. Karena selama ini dia nggak dapat me time-nya. Ya, nggak dapat me time-nya. Jadi me time ini boleh kita sering-sering lakukan, boleh asal jangan berlebihan, halal, baik, lezat, nikmat gitu. Jadi contoh, Anda misalkan, tapi jangan meletakkan hidup Anda pada kebiasaan ya. Ini yang biasanya larang banget. Contoh, saya tuh kalau pagi nggak ngopi pusing saya. Ini kacau nih orangnya. Ya. Yang bagus gimana? Kalau pagi ada kopi, ngopi, alhamdulillah senang. Nggak ada kopi, minum teh. Nggak ada teh, minum air putih. Nggak ada air putih, puasa saya. Selesai. Jadi hidup itu easy going aja terus. Ini kadang-kadang meletakkan, kalau saya nggak ketemu itu, kalau begini begitu dalam macam, gitu aja terus hidupnya. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi kita harus punya prinsip di situ. Ya, jadi me time ini, Anda nanti cari. Mungkin Anda sudah lama tidak me time. Atau yang sakit ini, ya, karena apakah orang gini? Bisa jadi ya, contoh nih, saya pernah cerita di sini juga. Seorang ibu ya yang sudah punya anak, yang sudah keluarga dan sudah pindah dari rumahnya dia misalkan, umumnya itu kan senengnya itu nginepnya atau tinggal di anak pertama biasanya. Ya. Tapi ya ada waktu dia harus tinggal di anak nomor sekian-sekian yang sebenarnya dia nggak terlalu dekat gitu kan. Dan ini wajar saja dalam agama. Bahkan kita tahu Nabi Yakub saja lebih cinta Nabi Yusuf. Wajar, nggak masalah. Gitu kan? Nah, itu ya bisa jadi masalah buat si ibu tadi secara kesehatan. Ya, bisa jadi masalah. Ya. Saya beberapa waktu belakangan ini sering banget dapat orang-orang yang penyakitnya itu sebenarnya bukan penyakit fisik menurut saya. Ini kayak kurang jalan-jalan ini orang. Ya, kurang me time. Kurang ngobrol, kurang apa, kurang ini segala macam gitu-gitu aja sebenarnya kan. Masalah itu bukan dia makannya sehat, bahkan sering puasa coba. Sering puasa, kadang-kadang puasa sama sahur pun nggak makan banyak. Coba apalagi jangan-jangan nutrisi yang ini yang diperlukan. Paham ya? Jadi jangan semua tuh kita merasa wah nih harus minum madu nih, belum tentu. Bisa jadi dia diajak pergi ke peternakan madu itu jauh lebih bahagia buat dia. Atau mungkin pergi ke pantai, macam-macam lah. Tiap orang kan punya kegemaran masing-masing. Ya. Saya kemarin ditanya sama istri saya. Dia panggil saya kan abang. Abang hobinya apa? Sekian tahun nikah tidak tahu hobi-hobinya apa.
Anda tahu nggak hobi Anda apa? Tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Nah, hobi itu kaitannya dengan ini tadi, me time itu loh. Kalau Anda nggak tahu hobinya Anda apa, nanti mentok tuh yang 1, 2, 3 tadi tuh nggak optimal dia, beneran. Ya, dia tuh sebenarnya pengen jalan-jalan, pengen apa, ya. Akhirnya ibadahnya kepikiran. Gitu-gitu aja. Itu bukan was-was setan. Karena nggak dapat me time-nya. Ya. Nah, termasuk tadi orang sakit. Ya. Tadi saya nggak usah jawab lah hobi saya apa ya. Hobi saya apa ya? Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenal dirinya. Katanya begitu. Jadi harus tahu. Sehingga nanti apa? Anda itu bisa Anda selipkan dalam doa-doa Anda atau doa-doa kita. Ya. Hobi saya itu bertemu orang. Hobi saya itu ngobrol tentang kebaikan. Kayak begini. Ya. Ketemu ibu-ibu, bapak-bapak di sini tuh buat saya tuh bahagia. Ya. Karena kan wallahu alam dari berapa yang hadir di sini gitu kan ada satu aja misalkan ibadahnya lebih baik gitu kan saya dapat pahala. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi kita itu ya mulai berpikirnya itu hari-hari kita itu kira-kira apa yang saya bisa lakukan kebaikan hari ini untuk orang lain gitu loh pikirnya. Anda tahu pasti tahu lah, Mesir tahu ya? Tahu kan? Udah pernah ke sana? Belum sama. Sekarang saya tanya, siapa orang yang paling banyak pahalanya dari amal ibadahnya orang Mesir? Coba. Tahu nggak? Sudah kelamaan. Siapa yang menaklukkan Mesir? Atau siapa sahabat yang diutus oleh salah satu khulafaur rasyidin untuk menaklukkan Mesir? Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dikeluarin kok. Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Amr bin As yang diutus saat itu oleh Umar bin Khattab, ya seingat saya, untuk menaklukkan Mesir, untuk membawa pesan-pesan Islam. Maka yang paling panen pahala siapa? Amr bin As. Amr bin As. Umar bin Khattab juga panen pahala. Siapa yang panen pahala dari Umar bin Khattab? Siapa yang mengislamkan Umar bin Khattab? Naik lagi kan, tek gitu loh. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang 10 yang masuk surga itu, setahu saya, itu sebagian besar yang mengislamkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pahala mereka semua itu Abu Bakar yang dapat. Maka kata Nabi SAW apa? Ini menarik. Ini buat semangat buat kita ya. Kalaulah iman umatku ini ditimbang, semua umatku dari zaman Nabi sampai sekarang ditimbang, dibandingkan dengan iman Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah. Gitu loh. Jadi ini semangat untuk kita apa? Untuk kita tadi mitanya kita itu coba urusannya dengan kebaikan. Tapi dia tidak melanggar. Dokter berarti nggak jalan-jalan? Oh jalan-jalan saya. Jalan. Saya paling suka jalan-jalan saya. Karena emang begitu perintah Al-Quran. Kan suruh bertebaran. Jalan-jalan, tamasya kemana kek? Cuman, nah itu dimanfaatkan waktunya. Lagi jalan nanti ada lagi safar, kan doanya mustajab. Angkat tangan doa, gitu loh. Doain orang atau lagi safar itu ada banyak bersedekah, gitu kan? Jadi misalkan ada safar, misalkan ke apa Jawa, mudik segala macam itu, misalkan gitu kan, mampir rest area kan, nah, bawa tuh mukena baru taruh situ, bisa. Jadi safarnya dapat kebaikan. Atau Anda bawa sarung apa aja gitu loh. Sehingga tiap hari itu kita, hari-hari kita tuh lebih banyak kebaikan yang kita lakukan.
Ada nggak itunya? Ya jadi hal-hal yang berkait keburukan atau mungkin nauzubillah min zalik, dosa segala kita akhirnya nggak sempat ada waktu kepikiran itu gitu loh. Ya. Nah, ini yang kaitannya dengan emosi. Ya. Termasuk yang tadi orang-orang sakit tadi itu. Orang-orang sakit, apalagi orang tua, kalau ditanya, ibu, bapak pengennya apa? Pasti jawabannya nggak ada. Nggak pernah mau jawab. Udah standar itu, saya sudah tahu. Ibu udah tahu kan? Nah, kan ibu jawab iya. Kadang padahal pengen dia, pengen gitu. Kalau lagi sakit, Bu, nanti habis sakit mau nggak umroh? Pasti mau itu. Gitu loh. Itu perlu ya, ibu pengennya apa gitu kan? Itu memang harus hati ke hati. Ya, ngomong sama mereka sehingga nanti tadi sisi emosi mereka tuh yang akhirnya diangkat gitu ya. Saya punya orang tua, bapak, sekarang alhamdulillah masih ada, semoga Allah jaga beliau. Sekarang tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya di kampung. Kalau sudah anak-anaknya pulang udah bahagia, udah ampun, bahagia banget. Ya. Itu kan emosi sebenarnya, dia merasa kehadiran anak-anaknya, ya diurus sama anak-anaknya gitu loh. Atau yang mungkin nggak bisa ngurus nanti beramal soleh atas nama beliau seperti itu atau siapapun lah gitu loh. Itu terbukti banget bahwa kita nggak bisa menafikan adanya kebutuhan atau nutrisi emosi. Ya, tinggal nanti penyakitnya apa. Kalau ini bab ini tentang penyakit, ya, karena tiap penyakit itu nanti dia nutrisi emosinya bisa jadi beda, ya. Contohnya apa? Contohnya ada orang misalkan dia sudah terbiasa hidup dalam kejujuran misalkan, ya. Lalu dia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak jujur alias bohong, maka tubuhnya pasti bereaksi. Ya. Solusinya apa? Ya dia harus mencari tempat lain bekerja atau berdoa pada Allah yang paling mudah dan paling solutif ya menurut saya, untuk dipindahkan ke tempat yang dia tidak bertentangan dengan kejujurannya dia. Dan itu saya sering dapatkan orang-orang yang begitu. Ya. Tiba-tiba dicek ini enggak, semua lab diperiksa aman-aman saja, cuman dia badannya nggak sehat, nggak fit segala macam. Itu masalah emosi sebenarnya, yang bukan hanya emosi tapi nilai ya, mungkin nilai dalam kehidupan yang dia pegang yang mungkin diwariskan oleh orang tuanya, yang itu secara langsung tidak langsung terlanggar dalam pekerjaannya. Itu bahaya itu. Ya. Saya adalah seorang yang pernah nanya ke saya, dia seorang yang setahu saya baik gitu kan, bahkan dekat dengan Quran, tapi dia akhirnya bekerja di satu tempat yang setahu saya itu tuh jauh dari nilai-nilai agama. Saya bilang, Anda perlu istiqoroh mungkin, saya bilang, karena jangan sampai Quranmu, bahkan hafal Quran setahu saya, ya, jangan sampai hafalan Quranmu itu tergerus dengan polusi dunia dan emosimu tertindas gitu kan, terzolimi. Ya, ingat saya bilang tadi bahwa racun emosi itu jauh lebih powerful daripada racun fisik. Ya, hati-hati. Ya. Contoh tadi yang kita cerita tadi, es kepel es parut tadi itu kan, orang yang belum makan gitu-gitu aja kan, nggak curiga seperti sekarang kan, pas sekarang COVID kemarin, mungkin dengan segala hingar-bingar dan berjibakunya kita kan, akhirnya jadi kayak muncul was-was. Padahal zaman dulu begitu juga udah jalan gitu loh. Ya. Beberapa orang-orang di desa gitu kan, apalagi kita yang di perkotaan kayak begini, dikit-dikit lihat TV, dikit-dikit orang di kampung kadang ada lihat TV, anteng-anteng aja deh, aman-aman saja. Ya, seperti itulah. Baik, nah ini nutrisi yang ketiga, atau mungkin tadi me time, kemudian nutrisi yang ketiga, yang terakhir baru nutrisi raga. Nah, nutrisi raga ini nanti disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan organ. Jadi Allah menciptakan, Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini
Kan ada organ, ada mata, ada telinga, ada mungkin jantung, paru segala macam, dan semua itu kebutuhan nutrisinya disesuaikan. Ya, jadi contoh begini, contoh paling sederhana. Saya pernah cerita bahwa kalau Anda mau jantung Anda sehat, cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah makan kelapa. Kelapa tua, pernah dengar ya? Nah, itu salah satu kan, karena lemak pada kelapa itu bagus. Kelapa tua itu Anda makan 1/4 sehari sekali aja, itu sangat baik. Ya, biasanya kalau udah cerita kelapa begini langsung curigationnya muncul, cacing kremi. Contoh cerita lama cuman bolak-balik gitu. Ada ceritanya. Ya, makan kelapa makan aja. Ya. Kelapa tuh masya Allah ya, sampai yang kita tadi pagi saya cerita bapak bapak jualan abu gosok gitu. Udah lama. Saya dulu pernah ngelakuin itu. Zaman saya masih belum nikah. Nyuci bokongnya panci. Pakai abu gosok. Benar kan? Nah itu. Makanya perlu tuh diikutin. Makanya kalau pergi ke tempat-tempat yang di luar Jakarta gitu, biasanya saya cari permainan tradisional saya. Dulu saya jago main patok lele. Tahu patok lele? Pakai rotan dulu. Rotan ada satu panjang, satu yang pendek, gitu kan. Nanti ada lubang di tanah, congkak. Terus nanti yang dapat poin paling gede itu yang nangkapnya pakai kelingking. Tapi anak-anak zaman itu keren-keren menurut saya. Ya. Makanya saya kemarin udah lihat di TV sekarang mulai dibikin beberapa permainan kayak begitu. Jadi main seperti main benteng-bentengan tapi dibikin dalam satu ruangan, loncat-loncat pakai besi segala macam itu. Nah itu, jadi apa tuh namanya nutrisi tadi, ya. Nah, tadi ada misalkan kayak lemak. Kalau yang 3 tadi Anda sudah penuhin Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ya. Maka yang keempat ini sebenarnya dia sudah aman-aman saja sebenarnya, relatif aman. Ya. Dan kita akan paham, ya apalagi orang sudah menjaga imannya, menjaga hatinya. Contoh ya, orang yang lebih merasakan kenikmatan dalam berpuasa, dia akan lebih mencintai berpuasa daripada makan, kan gitu. Nah, turun lagi tuh. Kalau dia sudah merasakan kenikmatan makanan dan itu dibungkus atau dipagari dengan keimanan, maka makanan pun dia akan pilih-pilih. Halal, thayyib, gitu-gitulah. Ya. Nah, yang bab di bawahnya lagi itu justru malah yang turun urusan makanan tadi. Udah yang dimakan nggak bener, nggak sehat, berlebihan pula. Jadi itu levelnya kayak begitu nanti. Ya. Jadi kalau kita sekarang masih berada yang di fase pertama, udah makannya nggak beres, berlebihan pula, ya, naikin ke level berikutnya. Ya, makanya diperbaikilah. Mulai makan yang sehat. Memang ketawa-ketawanya biasanya yang pelaku-pelakunya. Cengar-cengir gitu. Ini contoh nih, kalau saya nyontoh, ada satu buku saya beli kemarin, judulnya, sebelumnya saya beli buku judulnya Atomic Habits. Yang terbaru saya beli buku lagi judulnya Tiny Habits. Tiny, kebiasaan tipis bahasa kita. Tapi inti buku itu apa? Ini kalau seandainya Bapak sekalian, kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW keseharian, jauh lebih powerful daripada buku ini. Beneran. Kenapa? Nabi sampai mengatakan, ya, contoh nih, Anda biasa sholat duha 4 rakaat, ya, rutin, sudah bertahun-tahun, ya, atau tahajud bertahun. Kemudian karena uzur, niat kebiasaan ya, karena uzur Anda tidak bisa mengerjakan sholat duha atau sholat tahajud tadi, maka Nabi menjelaskan bahwa dia tetap akan dapat pahala. Keren kan Islam? Urusan kebiasaan itu diatur dalam agama. Ya, makanya bicara tentang
Tiny habits dia kata itu, saya bilang itu rumusnya lumayan bagus menurut saya. Jadi rumusnya dia pakai itu setelah ini maka saya akan. Setelah ini kebiasaan awalnya, ya. Maka saya akan itu tambahan kebiasaan berikutnya. Contoh nih, contoh ya. Setelah saya sampai ke rumah dan mengucapkan assalamualaikum, saya akan merapikan sendal di depan rumah yang berantakan. Itu tiny, hal sederhana, tapi bisa mengubah diri kita menurut mereka. Dan kalau itu disematkan niat lillahi ta'ala, maka jadi pahala. Gitu loh. Ya. Nah, kembali ke ini tadi Bu sekalian, ke nutrisi tadi. Ya. Maka tadi lemak, kita bicara jantung, ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya cari konsumsi, pelajari lemak-lemak yang baik itu apa. Ya, lemak-lemak yang baik itu misalkan ya sering saya sampaikan juga alpukat, minyak kelapa, santan, atau mungkin kelapa itu sendiri, atau mungkin minyak dari ikan laut, atau mungkin omega 3 gitu-gitulah. Jadi nanti kebayang kebutuhan nutrisi badan kita itu apa. Contoh mungkin kalau kita bicara liver misalkan. Ya, apakah liver punya nutrisi? Ya ada. Ya. Termasuk tadi ya, yang lemak-lemak baik tadi juga termasuk nutrisi buat liver. Makanya perlemakan pada liver itu ya, atau fatty liver itu terjadi karena numpuknya lemak yang tidak sehat. Itu aja. Ya. Lalu apalagi misalkan ginjal mungkin, ya air. Jadi kayak gitu tuh kayak Allah sudah siapkan semua sebenarnya. Ya, cuman tadi ya karena memang ada setan iblis yang bercokol di situ, ya. Makanya apa tuh namanya? Kita kadang-kadang terjebak. Ya. Contoh yang sudah terbiasa makan gak sehat, ya mulai memaksakan diri lah. Ya, memaksakan diri untuk lebih banyak makanan sehat yang dimakan. Ya. Nanti ketahuan tuh ada nutrisi misalkan buat darahnya apa, misalkan gitu kan, ya buah beet, kemudian liver, ya jero-jeroan yang sehat itu sebenarnya asal tidak berlebihan. Ya jeroan tuh setahu saya terakhir saya baca ada masalah dimakan. Kalau saya pandangan saya, asal jangan berlebihan. Ya, itu. Kemudian apalagi? Ya secara umum kebutuhan nutrisi kita hari-harian lah ya. Air, kemudian mungkin karbohidrat yang sehat, ya. Makanya saya sering kadang-kadang mikir, kenapa sekarang banyak banyak produk-produk yang menggunakan gula pasir di mana-mana. Ya. Ya, pernah saya ceritakan ya mungkin hipotesis ala-ala saya saja. Ya, karena bisa jadi mungkin banyak orang zaman sekarang bukan, jadi gula pasirnya atau manisnya itu perlambang dari cinta dan kasih sayang yang kurang dia dapatkan, sehingga dia mencari dalam bentuk yang lain. Masih mending gula pasir daripada yang aneh-aneh. Nah gitu sih. Ya, tapi gula pasirnya bukan sesuatu yang baik. Ya, maka dikembalikan gitu kan. Makanya dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca atau tulisan gitu kan, bahwa ternyata makan di rumah itu bagus bareng-bareng. Ya, masak sendiri, kumpulin anak, istri, suami, semua makan bareng. Ya, itu salah satu cara untuk membangkitkan kebahagiaan. Ya, jadi jangan sering-sering makan di luar. Sekali-sekali aja. Ya. Mampir ke kafe JSR, kafe saya di Jatinasih situ, ya mampir sekali-sekali, ya. Bahkan beberapa, saya kemarin ada bapak-bapak udah 70 tahun bapak itu. Karena apa yang saya sampaikan ini saya tuangkan di kafe itu dalam bentuk makanan gitu kan. Ya bapaknya umur 70 tahun, kayaknya ibunya umur 65 tahun. Saya bilang, bapak kenapa repot datang sini? Saya bilang, bikin aja di rumah. Kebetulan dia balik kerja, jadi ternyata hampir sudah berapa kali bapak datang ke kafe ini, saya bilang udah 10 kali lebih, dia bilang pulang kerja mampir, dia bilang yang diminum ya rimpang-rimpang itu aja, ya padahal itu saya sudah terus gede-gede mau contek di rumah bikin aja, ya tapi ternyata lebih banyak yang pengen ke sana,
ya. Karena itu kebiasaan ya. Jadi kalau kita sudah mulai berdekatan dengan itu ya, rimpang-rimpang, rempah segala macam itu ya, kita akan kembali ke selera asal. Jadi kemarin sebenarnya di satu postingan saya di delete di delete ya. Kalau di situ sebenarnya ada pesan yang menurut saya sangat bagus. Saya lupa save tulisan saya di situ ya, bahwa sekarang ini banyak sekali rasa-rasa palsu ya, rasa-rasa palsu. Jadi rasa-rasa olahan ya, rasa olahan, rasa palsu, sehingga banyak manusia menjadi manusia yang palsu, cintanya palsu, setianya palsu, enggak enggak orientasinya itu akhirat gitu. Gara-gara mungkin banyak makanan palsu, manisnya palsu. Kan manis gula tuh menurut saya manis palsu. Kalau Anda betul-betul mau manis yang benar, makan tebunya, bukan gula pasirnya. Minum madunya, makan buahnya, itu manis yang benar. Itu maksudnya ya, bukan yang diolah-olah semua gitu kan. Tepung-tepungan, sudah saya sampaikan, terigu itu kan manis palsu karena karbohidrat juga kan ya, dikembalikan ke makanan yang asli. Nah makanya kemarin saya dapat buku lagi, judulnya lucu buku ini, yang nulis jurnalis Amerika, saya lupa namanya, bukunya tipis, cuman mungkin 70 halaman, judulnya Food Rules, aturan makan. Kenapa? Dia bilang, saya itu sudah bosan, udah muak, kata dia, melihat sekarang tuh kok ribet banget makan. Ya, akhirnya dia ketemu di kesimpulan buku itu, nanti Bapak Ibu bisa cari buku itu. Sampulnya warnanya putih, Food Rules judulnya. Saya nggak promoin tapi lumayan bagus. Dia bilang di dalam buku itu, jangan makan makanan, dia bilang, yang anak kelas 3 SD nggak bisa eja. Banyak sekarang maltodextrin, isoflavon lah, apa segala macam. Lagi dia cerita dalam buku itu, dia bilang bahwa jangan makan makanan yang Anda tidak menemukan sumber mentahnya di alam. Oh sekarang banyak Bu. Saya kemarin berdapat video itu isinya 3D. Judul video itu ya, 3D fillet fish. Jadi orang bikin ikan pakai komputer, real kayak ikan, nggak perlu ikan. Gara-gara ini mereka ini merasa ikan dieksploitasi, ini kan bodoh bener loh, matiku saya. Ya, jadi ikan itu bukan ikan lagi, nggak perlu ikan. Bahkan kalau Anda tahu tentang madu saja, madu itu sebenarnya bisa dibikin secara lab dengan kualitas, rasa, dan standar sesuai standar anunya lah, bisa dibuat di lab ya, tidak perlu lebah lagi gitu loh. Makanya sering saya bilang kan, kalau cerita madu itu atau mungkin bicara madu ya, carilah madu yang sanadnya jelas, rawingnya jelas, matangnya jelas, dengan siapa ngambil di mana, siapa yang ngambil, bagaimana cara ngambil gitu maksudnya ya. Seperti itu.